Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Tuhan kami yang Maha Esa, Alhamdulillah Maha Pengampun dosa. Salawat dan salam yang begitu indah untuk Nabi kita penerang akidah. Ajaran Islam ada 3 macamnya, akidah, syariah, dan akhlak namanya faham Islam yang benar hanyalah satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tentu. Ahlus Sunnah dalam akidah ikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam syariah ikuti mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Tasawuf ikuti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid juga Imam Asy-Syadzili, atau ikuti ulama yang sefaham. Itu tanda Ahlus Sunnah kita faham. Sumber ajarannya yang disepakati, Quran, hadits, ijma', qiyas diikuti. Ada 3 hukum dalam ilmu tauhid, wajib, mustahil, jaiz, akli, hai murid. Wajib akli tidak bisa dibayangkan ketiadaannya di dalam pikiran, mustahil akli adalah sebaliknya, tak bisa dibayangkan akal adanya. Sedang jaiz akli dapat dibayangkan, ada dan tiadanya dalam pikiran. Orang mukallaf itu wajib ma'rifah tentang Allah, Rasul dan semua sifat. Allah 20 sifat wajibnya, wujud wajib ada, dan adam lawannya qidam, artinya tak ada permulaan, mustahil hudus karena sifat ciptaan. Baqa wajib kekal atau abadi, fana rusak itu mustahil terjadi. Mukhalafatuhu lil hawadithi, beda dengan makhluk di segala sisi. Mumathalatuhu lil hawadithi, mustahil sama dengan segala isi. Qiyamuhu binafsihi, yang mandiri tak butuh pada yang lain, wahai santri. Ihtiyajuhu li ghairihi, lawannya mustahil butuh kepada selainnya. Wahdaniyah itu Maha Esa Tuhan di dalam zat, sifat juga perbuatan. Mustahil ta'addud karena tak mungkin Tuhan lebih dari satu. Dengan yakin kudrat itu Maha Kuasa ciptakan semua yang mungkin dan meniadakan. Mustahil ajzun, tak mungkin Tuhan lemah, tak bisa ciptakan dengan penuh hikmah. Iradah berkehendak sedang lawannya, karohah terpaksa sifat mustahilnya. Tak ada yang terlepas dari kehendak dan kuasa Allah. Diam atau gerak sedang sifat ilmu, yakni Maha tahu, lawannya jahlun, bodoh dan tidak tahu. Mustahil ada yang tak diketahui, Allah Maha sempurna kita akui. Hayah Maha hidup, lawannya adalah mautun atau mati, mari renungkanlah. Sama mendengar tanpa terkecuali, mustahil somamun
atau sifat tuli dan basar melihat tanpa indera mata, mustahil ama atau bersifat buta. Kalam itu sifat maha berfirman, tanpa huruf suara, tanpa bagian. Itu kalam qadim dan bukan makhluknya, mustahil bakamun yang bisu artinya. 13 sifat ditambah 7 sifat maknawiyah, jadi 20 qadiron. Lawannya itu ajizan, muridan lawannya itu mukrohan. Aliman lawan jahilan sedang hayyan, lawannya mayitan lalu kemudian. Sami'an lawannya adalah asamma, sedang sifat basiron lawannya a'ma. Dan mutakalliman lawannya abkama, fahami itu kewajiban agama, sifat wajib dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani juga maknawiyah. 1 sifat nafsiyah yaitu wujud, sedang salbiyah 5 sifat berlanjut. Qidam baqa mukhalafah lil hawadith, qiyam bin nafsi wahdaniyah tertulis. Ma'ani 7 yakni kudrah, iradat, ilmu, hayah, sama', basar, kalamnya zat, ma'nawiyah 7 sifat yang terakhir kaitan ma'ani dan zat, mari fikir. 1 sifat jaiz engkau harus tahu, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah bebas lakukan yang mungkin tanpa kewajiban, larangan jangan kau lupa. Jelas salah faham dari Mu'tazilah bahwa bagi Allah wajib fi'lus shalah. Kita harus yakin bahwa ada nabi juga para rasul di dunia ini, diutus Allah untuk menyampaikan ajaran kebenaran dan kebaikan. 4 sifat wajib bagi para nabi. 1 siddiq atau jujur dalam arti ucapan mereka pasti kebenaran karena dipercaya. Sampaikan ajaran mustahil kizib, bohong ataupun dusta, karena mereka panutan di semesta. Sedang Nabi Ibrahim tidak berdusta, hanya melakukan ta'rid kata-kata. Yang kedua adalah sifat amanah, mustahil melanggar atau khianah. Amanah benar dalam perbuatannya, tak melanggar ajaran yang dibawanya, karena para nabi maksum atau suci dari dosa dan dari hal yang dibenci. Yang ketiga tabligh atau menyampaikan ajaran agama yang diperintahkan, mustahil menyembunyikan atau kitman ajaran syariah juga wahyu firman. Yang keempat fatonah, artinya cerdas, mustahil baladah, dungu tidak tangkas, karena para nabi diutus berantas kekafiran, kesesatan sampai tuntas. Maka harus cerdas berhujjah supaya hujjah kafir dan sesat tidak berdaya. Sifat jaiz nabi a'rad basyariyah, la yangkus maratibahumul aliyah. Sifat atau hal-hal yang manusiawi tak kurangi
Derajat Nabi yang tinggi seperti lapar, sedih, sakit dan lelah, makan, minum, istirahat dan menikah. Nabi Adam itu Nabi yang pertama, Nabi Muhammad terakhir di dunia. Nabi itu mendapat wahyu syariah yang diamalkannya dengan penuh ta'ah. Jika Nabi diperintah menyampaikan maka disebut Rasul atau utusan. 124.000 jumlah Nabi, mari simpan dalam kolbu. 313 jumlah Rasul, juga pasukan Badar Tolut terkumpul. Tidak ada wanita yang jadi nabi, termasuk 6 para wanita suci. Maryam, Asiyah, Hawa dan ibu Musa, Yohanes, Sarah, Hajar. Luar biasa 25 nabi. Harus kita iman dengan rinci karena ada dalam Quran. Adam, Idris dan Nuh, Nabi Hud dan Solih, Ibrahim, Lut, Ismail yang disembelih, Ishak, Yakub, Yusuf juga Nabi Ayub, Syuaib, Harun, Musa. Kita sangat takjub. Ilyas, Dzulkifli, Dawud dan Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria. Kita iman Yahya, Isa dan Nabi kita Muhammad, Nabi terakhir sampai hari kiamat. Nabi yang lain cukup iman ijmali, yakni global, yang rinci itu tafsili. Beberapa tokoh yang diperdebatkan, apakah dia nabi ataukah bukan? Khidir apakah nabi ataukah wali? Juga Yusha murid Musa yang kembali, Luqman hakim nabi ataukah ulama? Shalih wara' bijaksana dan utama. Dzulqarnain nabi ataukah raja adil? Mengurung Ya'jud Ma'jud bangsa yang kerdil. Para malaikat harus dipercaya, makhluk suci tercipta dari cahaya. Tidak butuh makan, minum, juga tidur, tidak mati, sampai alam ini hancur tanpa jenis kelamin, tanpa menikah, tanpa sakit, lelah dan nafsu serakah. Hanya Allah yang tahu jumlah mereka, memenuhi langit tak pernah durhaka. 10 malaikat kita beriman dengan rinci karena ada sabda firman. Jibril itu sang pembawa wahyu pada seluruh nabi serta rasul yang ada. Mikail pengatur rizki laut, angin, sungai, musim hujan, juga urus janin. Israfil itu peniup sangkakala, penjaga lauh mahfud, catatan segala. Malaikat Israel pencabut nyawa, manusia dan makhluk hidup semua. Mungkar Nakir menanyai ahli kubur yang durhaka, dapat siksa tanpa libur. Beberapa orang tidak dia tanya, contoh bocah dan yang rutin tabaroknya. Yang menjaga surga malaikat Ridwan, penuh senyum penampilannya menawan. Penjaga neraka Zabaniyah seram, dipimpin malaikat Malik yang kejam. Rokib catat amal baik dan pahala, atid catat dosa dan amal tercela. Malaikat bersifat maksum, terjaga dari dosa, dari kesalahan juga. Kita iman bahwa Allah menurunkan kitab berisi firman yang disucikan.
Allah menurunkan 4 kitab suci, harus kita imani secara rinci. Taurat diturunkan pada Nabi Musa berisi syariat yang sesuai masa pedoman para nabi Bani Israel 14 abad sampai turun Injil. Pada Nabi Daud turun kitab Zabur, isi zikir mau'idhah untuk tadabbur. Dalam Zabur tak ada syariat karena diperintah ikut Taurat yang sempurna. Sedang Injil turun pada Nabi Isa menasakh Taurat. Syariat Nabi Musa, Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, pedoman paripurna seluruh umat. Dijamin keasliannya dan terjaga dari pemalsuan, pengubahan juga. 6236 semua ayat terjaga sampai hatam. Jumlah suratnya 114 dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Murtad sebagian Syiah yang nyatakan Quran tidak lengkap sungguh menyesatkan. 17.000 ayat kata Syiah, hilang 2/3 sesat dan bid'ah. Kita harus yakin bahwa Quran asli, mukjizat teragung, mutawatir nakli. Beda dengan Taurat, Injil yang sekarang memang tidak asli. Ayatnya dikarang versi Taurat dan Injil banyak sekali saling bertentangan, tak ada yang asli. Selain 4 kitab Allah turunkan suhuf atau lembaran yang disucikan. Dalam Quran 2 suhuf disebutkan, suhuf Ibrahim dan Musa diturunkan. Kita harus iman dengan hari akhir, yakni akhirat yang kekal tanpa akhir. Setelah mati manusia berada di alam barzah sampai kiamat tiba. Barzah pemisah dunia dan akhirat, jadi taman surga bagi orang taat. Alam kubur bagi orang yang durhaka, menjadi jurang api dari neraka. Ketika Israfil tiup sangkakala, hancur lebur bumi juga cakrawala. Kiamat tiba, semua makhluk mati, hanya Allah Tuhan maha hidup pasti. 40 tahun semesta berhenti, tanpa kegiatan itu masa cuti. Kemudian hujan kental diturunkan, air kehidupan untuk menumbuhkan. Jasad makhluk yang hancur lebur di tanah jadi utuh. Setelah mereka musnah, Israfil dihidupkan untuk meniup sangkakala, kedua makhluk pun hidup. Dibangkitkan dari kubur mereka, menuju padang mahsyar luas terbuka. Matahari dekat di atas kepala, banjir keringat karena terik menyala. Lalu manusia menerima kitab catatan seluruh amalnya yang tetap, yang solih pakai tangan kanan terbuka, kiri dan punggung untuk orang durhaka. Lalu hari penghitungan amal kita disebut Yaumul Hisab, tak bisa dusta. Mizan timbangan amal kita percaya, semoga berat kanan dan bahagia. Lalu lewat sirat di atas jahanam, lebih tipis dari rambut panas tajam. Orang mukmin solih berhasil lewati, menuju surga nikmatnya tanpa henti. Tidak ada sakit, lelah, sedih, marah, penuh damai, bahagia dan anugerah.
lalu lalang bidadari yang jelita. Semoga itu menjadi rumah kita. Surga Firdaus Aden Naim Darul Khuldi Ma'wa Darussalam. Illiyin abadi, sedang orang kafir jatuh ke neraka, siksa tanpa akhir bagi yang durhaka. Jahannam ladhahu toma sa'ir sakor, jahim hawiyah neraka penuh teror. Orang Islam yang suka berbuat dosa, mampir ke neraka menerima siksa. Kecuali Allah memberi ampunan, maka langsung ke surga tanpa rintangan, tidak akan diampuni dosa syirik orang mati kafir atau mati musyrik. Semoga ajal kita husnul khotimah, membawa iman dan Islam ahlus sunnah. Kita harus iman dengan qada qadar, yakni dari takdir tak akan terhindar. Qada artinya keputusan azali, qadar mewujudkan tanpa kecuali, baik buruk telah ditentukan Tuhan sejak azali, tak ada perubahan. Ilmu iradahnya tak akan berubah, karena berubah itu berarti salah. Kita tak boleh bergantung pada takdir, harus berdoa usaha tanpa akhir. Tawakal harus disertai usaha, itu syariat dari Allah yang maha untuk tata krama. Kita tak sandarkan kepada Allah suatu keburukan. Takdir tidak boleh dibuat alasan, karena manusia punya kebebasan. Dalam beramal mereka tak dipaksa atas pilihannya dengan leluasa. Orang Jabariyah penuh kesalahan, kata mereka amal tanpa pilihan juga salah. Qadariyah yang nyatakan bahwa amal dan nasib tak ditakdirkan. Sungguh keliru pendapat Hizbut Tahrir bahwa amal kita tidak masuk takdir. Satu-satunya yang benar ahlus sunnah, kita pegang sampai kembali ke tanah. Semoga kita teguh dan istiqomah pada yang benar, agar husnul khotimah ahlus sunnah, menghormati keluarga dan para sahabat Nabi yang terjaga. Sahabat itu mukmin yang jumpa Nabi dan tetap beriman saat dia mati. Semua sahabat Nabi itu adil, dipuji Quran dan banyak punya andil. 10 sahabat yang dijamin surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, juga Abdurrahman, Zubair, dan Abu Ubaidah, Sa'ad dan Sa'id bin Zaid, juga Tolha. Seluruh istri Nabi kita hormati, wanita terbaik yang sudah terbukti. Faham menyimpang Syiah suka menghujat, Abu Bakar, Umar dikatakan jahat. Juga Utsman, Zubair, Tolhah, Muawiyah, Amr bin As, Hafsah, Sayyidah Aisyah. Syiah menuduh mereka itu bejat, merampas khilafah Ali dengan jahat. Syiah menentang Quran dan hadis Nabi yang kepada para sahabat memuji. Akidah kita tentang konflik sahabat, semua itu dari hasil ijtihad. Sahabat mungkin saja ada salahnya, namun sangat kecil dibanding jasanya. Kita wajib selalu berbaik sangka pada sahabat, karena tanpa mereka ajaran Islam tidak akan terjaga untuk menuntun kita menuju surga. Semoga kita semua dikumpulkan
dengan sahabat di hari pembangkitan. Ajaran Islam tidak akan terjaga untuk menuntun kita menuju surga. Semoga kita semua dikumpulkan dengan sahabat di hari pembangkitan.